Itu awal mulanya gimana sih sampai terciptanya software ini? Saya curhat sama orang programmer lah ceritanya. Mungkin seperti itu nih, dibumbuin aja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Sahabat Kreasi, bercerita mengenai salah satu software yang sering kita gunakan, terutama para penggiat desain grafis, yaitu CorelDRAW. Terus saya udah pegang nih datanya nih. Yang mungkin ada di antara kalian yang belum tahu nih softwarenya dipakai, tapi yang bikin siapa? Memang namanya Corel, tapi kan dari negara mana itu bolehlah kita pengen tahu. Dan ini lahirnya di Kanada, jauh lah dari sini, jauh bro, Jakarta apa tempat lu ke Kanada gitu kan. Nah ini Kanadanya itu di Ottawa, bukan on the way ya, Ottawa gitu. Bukan on the way, Ottawa gitu. Ottawa Kanada, lu lihat aja deh di Google gitu. Curhat nih orang desain curhat sama orang programmer lah ceritanya. Mungkin seperti itu nih, dibumbuin aja begitu. Ya udah bro, gue bikinin deh, lu perlu apa? Nah, itu kalau orang programmernya begitu. Si programmer itu Michael Boylan sama Pat Bernard berkolaborasi, tapi dia ada manajernya di situ, namanya Dr. Michael Calflat. Direkrut nih sama yang punya perusahaan namanya Corel Corporation. Waktu itu dia masih staff lah gitu ya. Akhirnya ini perusahaan tuh ditawarkan ya, Intel sama Microsoft ya. Kan itu disket bro, masih disket nih seperti ini nih, disket lah. Gue ngalamin tuh disket 3,5 inch. Gak banyak gue ceritain di sini. Yang jelas ini bisa membuat logo, kop surat, undangan tuh bisa lah dari versi pertama, karena diciptakan sama programmer hasil curhat para desainer maunya seperti itu. Terus Corel versi 2 nih tahun 1990. Tidak banyak perubahan di sini, cuman ada lah yang ini ada envelope tool, jadi bisa membuat teks, membaca teks gitu ya, save utama ya, itulah ada lah, lu buka aja di situ ada envelope. Itu udah lama, di versi 2 udah itu. Terus membuat perspektif, nah itulah. Lanjut ke versi 3 tahun 1992. Itu kelahirannya 15 Mei 1992. Corel versi 4 tahun 1993 bro. Dia head to headnya dengan PageMaker ya gitu. Jadi dulu tuh untuk merancang buku atau ya pamflet itu PageMaker. Kalau sekarang InDesign lah gitu. Versi 5-nya itu di sini ada cukup lumayan juga ya. Veclence, Artistic Media itu Corel 5 lah, itu pada tahun 94. Nah sekarang masuk ke versi 6 1995. Keluar dengan versi 32 bit. Lanjut ke Corel versi 7, dirilis 9 Oktober 96. Bulan dari versi 7 ini seperti properti bar. Nah, di situ ada zoom and pan-nya, jadi lu zoom bisa digeserin gitu ya. Ini mungkin untuk animasi kali ya. Nah, terus versi 897 ya, tahun 97 itu dirilis 27 Oktober 1997. Hadir dengan fitur drop and shadow. Lanjut ke versi 9 iMac tuh gua installin yang versi 9 bisa bro, bisa, cuman kurang maksimal. Ini dirilis 31 Agustus 99. Nah, terus versi 10 ini dirilis 13 November tahun 2000 ya. Lanjut Corel 11, yang pernah pakai Corel berapa, mulai tahun berapa, komen aja di bawah. 1 Agustus. Masuk ke versi 12 tahun dirilis 10 Februari 2004. Tahun 2006 itu menggunakan X3. Ini dirilis 17 Januari 2006.
Ada tambahan untuk shaping tools, memotong atau mengklik 2 kali ya untuk vektor gitu kan. Yang ini terus mampu. Jadi di grup dulu gambarnya, mau vektor mau foto itu bisa langsung sekalian sikat, dipotong, di trim gitu. Itulah kelebihannya, salah satu kelebihannya lah. Lanjut ke X4 tahun 2008, dirilis 22 Januari 2008. Corel versi X6. Versi ini tersedia sama 32 bit dan 64 bit. Terus Corel Draw X7, kita singkat cerita aja. Dirilisnya 27 Maret 2014. Itu ada beberapa kelebihan, yaitu ada interface-nya yang dapat menyesuaikan secara penuh ya dengan mengambil konsep Metro Design ya. Terus bisa baca QR, bro. Jadi membuat QR bisa di Corel dan bisa membacanya ya. Terus Corel Draw versi X8 rilis 15 Maret 2016. Nah, sejak pertama kali dirilis, Corel Draw mendapat banyak sekali feedback positif, terutama dari para desainer grafis. Di versi 2019. Nah, itu jadi bikin 3D, gambar 3D realistik dia pakai Corel. Kan aneh ketika wayang pernah dibuka, wah gila nih. Anjrit gitu kan, ini lama, ini detail banget begitu. Nah, lanjut ke versi terakhir nih, versi 2020 memaksimalkan sistem cloudnya. Formatnya itu CDR, terus di sini bisa membaca file Adobe Illustrator itu mulai dari versi 5 ya sampai dengan versi 2020 saat ini. Kalau untuk Macintosh di versi 9 ya itu udah bisa ya.